dimaki orang, engkau disanjung orang, tetangga banyak, bertemu-temu di masjid, bisa sharing pengalaman, baik pengalaman dunia atau pengalaman umroh bersama. Jadi kalau bukan yang kita baca selama di dunia, maka tidak akan lagi dalam turun kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi istafa Ibrahim alaihi salam wa ja'alahu lin-nasi imama innahu kana siddiqan nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini dengan harapan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam selamanya semoga tercurahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa para sahabat, tabi'in tabi'at, kepada umat kita sebagai akhir zaman. Semoga di yaumul qiyamah kelak nanti mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepengurusan DKM Masjid Nurul Hasanah. Yang saya hormati Bapak Haji, Ibu Haji, Bapak-bapak, Ibu hadir yang sama hadir pada pagi ini. Alhamdulillah, meskipun agak ngantuk ya Pak, kayaknya kebanyakan daging kurban. Banyak Pak di rumah Pak. Alhamdulillah. Meskipun kita habis melaksanakan kegiatan kurban, capek mungkin, kebanyakan juga makan, kita masih bisa memaksakan diri untuk duduk sebentar, cuma setengah jam ya Pak. Mudah-mudahan kita niatkan pagi ini nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatalillah taala. Saya niat beritikaf di masjid sunat karena Allah taala sampai nunggu kita datang waktu isyraq. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, pada pagi ini kita melanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad bab kedua, makalah ketiga. Kita baca apa isinya dari makalah ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsalitsah, dan cerita yang ketiga, an Abi Bakrin Siddiq, ini diterima dari Abu Bakar Siddiq. Berarti termasuknya makalah ketiga ini adalah asar namanya. Jangan lupa asar, kalau asar itu adalah perkataan para sahabat. Jadi kata Abu Bakar Siddiq begini, man dakhalal qabra, barang siapa orang yang masuk lihat lahat kuburan, bila zadin, tanpa membawa bekal. Apa bekalnya? Ai al amalus salih, amal soleh. Maka kata Abu Bakar Siddiq, faka'annama raqibal bahra bila safinah, kayak orang yang mengarungi lautan, menyeberang lautan, bila safinah, tanpa memakai perahu, tanpa memakai kapal atau motor boat. Orang yang meninggal atau masuk kuburan tidak membawa amal soleh. Kita bayangkan Pak, orang mau nyebrang lautan segitu luasnya, kita tidak pakai perahu, kita tidak pakai kapal dan lain sebagainya, alat pembantu kita. Tiba-tiba kita renang, sejago-jagonya renang itu kan jaraknya jauh.
maka akan capek, bisa tenggelam, bisa mati kita di sana. Gitu. Jadi ketika orang masuk kuburan, di sini dikatakan ai al amalus soleh, tidak membawa amal soleh. Di garis bawahi Pak, tidak membawa amal soleh. Bukan dikatakan tidak membawa amal zakat, tidak membawa amal haji, tidak membawa amal infak. Tapi di sini katanya lebih umum, ai al amalus soleh. Kenapa dikatakan amalus soleh? Karena setiap orang bisa melakukannya tanpa pakai ekonomi. Contoh, habis kurban sekarang nih, tiba-tiba di Masjidul Hasanah itu kotor, kita beres-beres, disemprot, dibersihin pakai wipol, itu amal soleh. Jadi lebih umum. Kalau misalkan begini dikatakan di sini, barang siapa orang yang masuk kuburan tidak membawa amal zakat, berarti tidak adil Allah itu. Karena apa? Karena tidak semua orang mampu mengeluarkan zakat. Betul gak Pak? Barang siapa orang yang masuk ke alam kubur tidak membawa amalnya munggah haji, naik haji, tidak adil. Makanya dibahasakan ay al amalus salih. Barang siapa orang yang masuk kuburan tidak membawa amal saleh, lebih umum. Banyak, tidak harus berupa materi. Ketika kita tetangga sakit, kita jenguk, amal soleh. Ketika sudah masuk duhur, tidak ada yang azan di masjid, tiba-tiba kita buru azan, amal soleh. Kita pengajian habis sholat subuh, amal soleh. Mampu gak semua orang? Mampu, gak harus pakai uang. Makanya dikatakan tidak semua orang mampu kalau dikatakannya ekonomi materi. Makanya lebih luas, ay al amalus soleh. Barang siapa orang yang masuk kuburan tidak bawa amal soleh, seperti orang yang mau nyebrang lautan tidak bawa sapinah, tidak pakai perahu atau kapal. Lanjut sekata Rasulullah SAW, mal mayitu fi qabrihi illa qalgharikil mughawwith. Mayit di dalam kuburan itu sepertikan orang yang tenggelam, al-mughawwith yang minta tolong. Kebayang ya Pak, orang yang tenggelam benar-benar pengen ditolong kepada oleh siapa saja. Jadi orang yang di dalam kuburan itu sepertikan orang yang tenggelam. Dalam artian benar-benar butuh ada orang yang menolongnya. Makanya dalam hadis lain dikatakan, saya udah berapa kali saya sampaikan, ini sebagai pengingat kita. Setiap harinya kuburan itu memanggil kita itu 5 kali Pak. Ada yang mendengar gak? Ada yang mendengar kuburan manggil kita tidak? Tidak ada. Kata Nabi, setiap harinya kuburan itu memanggil kita itu 5 kali. Cuma sayang kata Nabi, yang cuma mendengar itu cuma saya. Kenapa umat-umatnya tidak diberikan pendengaran? Bayangkan Pak, ketika kita tinggal di rumah tiba-tiba kedengar teriakannya kuburan, kita takut gak Pak? Takut. Atau tiba-tiba kita bawa motor lewat kuburan, tiba-tiba kuburan memanggil kita, takut. Dan itu akan terjadi fitnah yang luar biasa. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi itu cuma Rasul yang mendengar teriakannya kuburan. Jadi kuburan itu di TPU itu teriak setiap hari 5 kali kepada kita. Cuma kita tidak mudeng, tidak mendengar. Apa kata kuburan? Ana baitul wahdah. Aku itu tempat menyendiri. Betul gak kira-kira Pak? Orang yang meninggal di kuburan rame-rame gak di dalamnya? Tidak. Kuburan itu cuma sendiri. Seorang suami sayang kepada istrinya, istrinya meninggal, nangis tapi tidak ada yang suami berani menemani istrinya di alam kubur. Begitupun sebaliknya, seorang ayah sayang kepada anaknya, tidak ada yang berani menemani anaknya. Paling cuma menangis, beronta-ronta.
Kata kuburan, saya itu tempat menyendiri. Mungkin waktu di dunia engkau dihormati orang, engkau disanjung orang, tetangga banyak, ketemu teman di masjid, bisa sharing pengalaman, baik pengalaman duniawi atau pengalaman ukhrawi. Tapi ketika engkau sudah dikubur, kamu sendirian, kesepian. Apa kata kuburan? Fahmal laka mu'nisan qiraatul Qur'an. Supaya engkau tidak sepi di alam kubur, bawa ajak temanmu. Siapa teman kamu? Al-Quran. Jadi Al-Quran yang kita baca selama ini di dunia, Pak, nanti akan menemani kita di alam kubur ketika kita menyendiri. Makanya sebaiknya terutama habis maghrib atau habis subuh, paksakan, Pak. Habis maghrib itu daripada pulang ke rumah kita selonjoran gak jelas, intidharu waqtil isya, tunggu di masjid paling setengah jam atau 1 jam kurang menunggu waktu isya. Ketika habis maghrib kita tadarus Al-Quran di sini sampai isya. Kalau kita mau nonton TV istirahat setelah isya bisa kita laksanakan. Kalau tidak dari sekarang mau kapan, Pak? Allah sudah memberikan bonus umur yang panjang kepada kita sampai saat ini masih sehat, masih tidak ada kekurangan apa-apa. Habis maghrib itu tunggu di sini baca Al-Quran sampai nunggu datang waktu isya. Al-Quran yang kita baca selama ini akan menjadi teman hidup ketika kita di alam kubur. Makanya kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'an fa innahu syafi'an ya'ti syafi'an yaumal qiyamah li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka Al-Quran akan berikan syafaat bagi orang yang membacanya. Ketika kita di alam kubur sendirian, di dunia kita rajin baca Al-Quran waktu hidup. Setelah maghrib baca Al-Quran dapat 4 lembar, dapat 5 lembar, tergantung kemampuan. Meskipun cuma dapat 1 lembar atau 1 halaman tidak masalah. Jadi jangan minder dulu, Pak. Jangan ada yang menyalahkaprahkan makna ini. Saya baca Al-Quran tidak bisa seperti orang lain, malah nanti takut dosa. Justru pahalanya 2, Pak. Kalau orang yang sudah hafal baca Al-Quran, sudah lancar, sudah bisa, pahalanya 1. Tapi ketika orang terbata-bata baca Al-Quran, justru 2 pahalanya. Pahala baca Al-Quran, pahala berusahanya, susahnya baca Al-Quran. Maka jangan minder, Pak. Di sini kita atau di pojokan, baca aja sendirian. Semampu kita, usaha kita dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan minder. Dan bedanya Al-Quran tidak bisa dilihat begini kayak kita, Pak. Kenapa disebutkan qiraatul? Kalau qiraah itu harus terdengar suara. Jadi misalkan kalau kita gini, bukan baca Al-Quran namanya, tapi apa? Memaknai atau melihat Al-Quran doang. Al-Quran itu harus terdengar. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Itu perbedaannya. Jadi kalau cuma gini lihat doang, atau masih mendingan kalau tahu artinya, atau misalkan baca kita Al-Quran yang sudah ada terjemahnya. Itu namanya tadabbur. Beda tadabbur dengan qiraah. Kalau qiraah harus terdengar ucapan suara, mulut itu harus terbuka. Itu perbedaannya ya. Jadi kembali lagi, ketika orang sudah masuk kuburan, maka kata kuburan, aku itu tempat menyendiri. Supaya engkau tidak kesepian di alam kubur, kata kuburan, bawa temanmu waktu di dunia. Siapa temanmu? Bukan teman kita yang waktu nongkrong-nongkrong, bukan teman kita yang selalu kita canda, bukan. Teman kita adalah qiraatul Quran, Al-Quran yang selama ini kita baca. Itu yang pertama. Yang kedua, kata kuburan, ana baituz zulmah. Aku itu tempatnya gelap. Gelap di alam kubur, tidak ada listrik kayak begini. Kita sekarang ini di Masjid Nur Hasanah, listriknya bagus, terang, nyaman, ada AC-nya. Di alam kubur tidak ada, gelap.
Bagaimana supaya kuburanmu terang? Fanawwirani bisolatil lail. Terangilah kuburan itu dengan kita sholat tengah malam yang disebut dengan sholat tahajud. Itu yang akan menerangi kuburan kita, Pak. Ini simpel sebetulnya, gak harus kita dengan ekonomi, gak harus. Islam itu memudahkan kepada penganutnya, memudahkan dan menguntungkan kepada penganutnya. Alam kubur gelap supaya terang alam kubur. Panawwirani bisolatil lail. Terangilah kuburan itu dengan bisolatil lail, dengan bangun tengah malam sholat tahajud. Kata Allah dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal lail, dari sebagian malam, sepertiga malam, fatahajjad bihi nafilatan lak, bangun untuk melaksanakan sholat sunat tahajud. Asa, mudah-mudahan, ayyab'atsaka, Allah itu memberikan maqaman mahmuda, tempat yang baik. Maqam mahmuda banyak tafsirnya, Pak. Ketika kita jualan pengen laris, bangun tengah malam tahajud. Ketika anak kita lagi ujian pengen lancar ujiannya, bangun tengah malam tahajud. Itu maqam mahmuda, tempat yang baik. Ketika kita banyak utang, bangun tengah malam nangis kepada Allah, minta dimudahkan. Ketika kita banyak masalah, bangun tengah malam. Ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan kita salat tahajud tengah malam, semoga Allah memberikan tempat yang baik, solusi yang baik bagi kita. Kenapa sampai diabadikan dalam Al-Quran salat tahajud meskipun sunat? Karena tahajud jauh dari sifat riya. Siapa yang akan melihat kita pada tengah malam? Orang-orang lagi pada tidur, orang-orang lagi pada mimpi apa, tiba-tiba kita ngantuk, dingin, bangun tengah malam, memaksakan nangis kepada Allah, memohon, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang kedua ya Pak. Yang ketiga, kata kuburan berkata kepada kita, memanggil setiap harinya, Anna baitut turab, aku itu tempatnya tanah. Kuburan itu tanah, tidak ada kuburan yang dari kasur atau dari enggak ada, tanah. Maka kata kuburan, fahmal al-firasha wa huwa al-amalus shalih. Supaya engkau nyaman di dalam kubur, fahmal al-firash, bawa amparan yang bagus, selimut yang bagus. Apa selimut amparan yang bagus? Wa huwa al-amalus soleh. Maka benar kata Abu Bakar tadi, barang siapa orang yang meninggal masuk alam kubur tidak bawa bekal, maka sepertikan kita menyeberang lautan tanpa kapal. Kita akan nyaman di alam kubur waktu di dunia. Jadi jangan dibedakan Pak, justru di alam kubur harus lebih nikmat daripada ketika hidup di dunia. Kita sekarang sebering bednya bagus, empuk, ada AC-nya, pakai stella, pakai pewangi. Maka ketika di alam kubur meskipun tempatnya tanah, supaya nyaman seperti kan kita waktu di dunia minimal, maka fahmal al-firash, bawa amparan kita, wahwa al-amalus soleh, amal soleh. Gitu. Yang keempat, kata alam kata kuburan, ana baitul afa'i fahmal atiryaq, aku itu tempatnya binatang-binatang. Ada cacing, ada ular, ada kalajengking, bahkan jasad kita dimakan oleh cacing. Supaya jasad kita tidak dimakan oleh cacing, oleh ular, oleh kalajengking, maka fahmal atiryaq, bawa penawarnya.
supaya jasad kita utuh. Makanya ada banyak kisah ya di YouTube atau di berita, ketika ada penggusuran makam, ada tuh yang masih utuh jasadnya. Mungkin nih, bawalah penawarnya supaya jasad kita itu utuh. Apa penawarnya? Wa huwa biqauli bismillah. Sering-sering baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal sebetulnya mudah ya Pak ya. Amalan itu mudah, Islam itu. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau meskipun tidak diungkapkan. Tapi kadang susah istiqomahnya. Susah istiqomahnya kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, kelima, ana baitus su'ali mungkar wa nakir, kata kuburan. Aku itu tempatnya pertanyaan mungkar nakir. Adanya pertanyaan mungkar nakir di alam kubur. Man rabbuka wa ma, ada yang tahu Pak? Wa ma nabiyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa ma ikhwanuka. Itu pertanyaan 5 itu nanti ada dari mungkar nakir ketika kita di dalam kubur. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kita jawab Allah. Wa ma nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad. Wa ma imamuka, siapa imammu? Al-Qur'anul Karim. Wa ma qiblatuka, siapa kiblatmu? Ka'bah. Wa ma ikhwanuka, siapa saudaramu? Al muslimina wal muslimat. Itu 5 pertanyaan yang hak Pak, yang yakin adanya nanti di alam kubur. Man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa ma ikhwanuka. Maka dijadikan doa oleh para ulama, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Itu harus dibaca Pak setiap sholat kita Pak. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Itu ada pertanyaan di alam kubur. Maka kata kuburan apa? Fa'aktir ala dhuhri qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka perbanyak baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah liyumkina antujibahu, supaya kita bisa mampu menjawab itu. Awas garis bawahi Pak, supaya kita bisa mampu menjawab itu. Kenapa dikatakan bisa mampu menjawab itu? Ini rahasia Allah. Meskipun kita di dunia dihafalkan sekarang nih, saya hafalin nih, saya hafalin. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Hafalin semuanya. Wa ma nabiyuka, siapa Nabi Muhammad? Sampai lancar benar dihafalin. Tapi yang menentukan kita bisa menjawab atau tidak bisa menjawab bukan karena hafalan itunya, amal solehnya. Maka perbanyak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa ma ikhwanuka. Maka meskipun kita hafal di dunia sekarang nih, tapi yang menentukan bukan karena hafalnya, ridho Allah, rahmat Allah. Dengan apa rahmat Allah? Perbanyak baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kita harus punya silabusnya Pak, harus punya daftar jadwal ibadah kita Pak. Kalau pagi apa yang dibaca, kalau siang apa yang dibaca, kalau sore apa yang dibaca, kalau malam sebelum tidur apa yang dibaca. Ditulis aja kalau bisa. Kita bagusnya itu setiap rumah itu kita punya musola masing-masing Pak, meskipun cuma kamar. Tempelin aja di jadwal. Ini adalah pengingat kita. Misalkan pagi baca misalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Waktu duha bacanya misalkan Ar-Rahman atau Al-Mul atau Al-Waqi'ah. Waktu zuhur bacanya ini. Selain baca Al-Quran ya zikir-zikirnya. Waktu asar baca ini. Jadi ketika kita sudah terbiasa Pak, maka kita akan merasa punya utang kalau ditinggalkan. Percaya sama saya. Saya dulu waktu mondok diijazah sholawat oleh guru saya. Bahkan diginiin kata guru saya, kalau kamu ketinggalan sehari aja baca ini, besok harus qodho. Sampai begitunya. Emang iya terasa Pak, ketika hari ini tidak membaca sholawat itu, gak enak badan itu. Kenapa tidak bisa? Karena emang panjang Pak bukunya. Saya bukan sedikit, tebal. Jadi ada Senin ada bacaannya khusus. Yang kitabnya kitab Dalailul Khairat kalau ada yang tahu. Senin ada bacaan khusus salawatnya panjang. Selasa ada, Rabu ini bacaannya, Kamis ini, Jumat ini, Sabtu ini, Minggu ada. Ketebal kayak Al-Quran. Jadi tapi satu-satu. Kalau Senin, misalkan sekarang hari Ahad nih, saya lupa hari Ahad tidak baca ini, besok qodho. Karena saking sudah enaknya mendawamkan apa yang kita dawamkan, amalkan. Makanya sama Bapak juga coba dari sekarang niatkan Pak, niatkan dari sekarang. Atau kalau misalkan kebanyakan pagi waktu duha, duhur minimal atau siang, sore, malam 3 aja dawamkan. Selain baca Al-Quran dawamkan apa dikir kita? Mulai la ilallah kah? Mau bismillah kah? Mau Al-Fatihah kah? Mau surat Al-Insyirah kah? Atau apa? Ada yang khusus kita dawamkan. Nah itulah amal-amal sholat itu yumkina an nujibahu. Kita siapa tahu nanti kita akan berhasil menjawab pertanyaan munkar nakir yang 5 itu. Gitu ya Pak. Dan kita harus tahu gini Pak. Ketika kita hidup di dunia ini, kita tidak akan lepas yang namanya ujian Allah. Selama kita masih hidup, selama itulah ujian Allah akan datang kepada kita. Ingat itu. Apa ujian yang Allah berikan kepada kita? Wa nabluukum bisyarri wal khair dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Kata Allah, selagi manusia masih hidup di dunia ini, maka ujian itu juga selama itu ada. Dengan apa ujiannya? Bisyar, dengan keburukan. Wal khair, dengan kebaikan. Yang mana ujian yang keburukan dan kebaikan itu akan selalu bergulir kepada setiap manusia. Ada nikmat, ada musibah. Betul gak Pak? Ada senang, ada bahagia. Ada lapang, ada sempit. Ada kaya, ada miskin. Jadi ada kala, ada saatnya kita mendapatkan, ada saatnya kita kehilangan. Itulah hukum alam. Jadi kata Allah, selagi manusia masih hidup di dunia ini, ujian Allah akan selalu bergulir kepada kita. Nah ini ujian kita yang berat. Kadang hari ini semangat, besok enggak. Kadang hari ini kita bisa berbuat baik, besok naudzubillah bisa berbuat salah. Kadang sekarang kita mendapatkan keuntungan dagang, besok rugi. Nah ini, makanya pernah Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku, mal muflis, tahu gak siapa orang yang muflis? Orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut. Sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak mempunyai uang dan tidak mempunyai aset, kata para sahabat. Itulah orang bangkrut, kata sahabat. Tapi dijawab lagi Rasul, bukan itu wahai sahabatku, kata Rasul. Orang yang bangkrut ini adalah orang yang ketika di dunianya pernah menyakiti hati orang lain. Ketika di dunianya pernah mengambil hak orang lain. Ketika di dunianya pernah membunuh orang lain. Maka ketika nanti di yaumul qiyamah, orang semua diabringkan dalam satu alam mahsyar, akan dihisab. Maka kebaikan orang yang pernah menyakiti orang lain akan dikasihkan kepada orang itu. Itu yang kita wanti-wanti Bang.
Ketika di dunianya orang selalu menyakiti orang lain, selalu membuli orang lain, selalu menipu orang lain, membunuh orang lain, mengambil hak orang lain, maka nanti ketika yaumul qiyamah, ini jelas hadisnya Pak, maka kebaikan orang itu akan dikasihkan kepada orang-orang yang pernah dia dolimi ketika hidup di dunia. Ketika orang itu kebaikannya sudah dikasih kepada orang-orang yang didolimi, tapi ternyata kebaikannya belum cukup untuk menebus dosanya, maka dosa-dosa orang yang didolimi oleh orang tersebut dikasih kepada orang itu. Nah itu namanya muflis. Ngeri apa ya? Coba kita haji udah, puasa, zakat, sholat, infak, sodakoh, tadarus Al-Quran, duduk di masjid menimba ilmu dan lain sebagainya. Tapi ada satu saja orang yang pernah kita sakiti, belum pernah sempat kita meminta maaf. Bahaya itu Pak, di akhirat nanti. Kita rajin sholat, rajin dibaca, baca Al-Quran, infak, sodakoh, terdengarlah kedermawanan kita. Tapi ada hak orang lain yang kita ambil, yang kita mungkin belum pernah meminta ridho. Maka hati-hati kata Rasul, nanti di yaumul qiyamah maka kebaikan orang itu akan dikasihkan kepada orang yang pernah didolimi. Ngeri Pak, dikuras harta kita. Makanya hati-hati ketika kita di dunia ini, jangan sampai minimal, jangan sampai kita memberikan penyakit kepada orang lain. Jangan sampai kita menyakiti orang lain. Meskipun kita belum tentu menjadi orang baik, minimal jangan merugikan dan menyakiti hati orang lain. Itu prinsip hidup kita. Karena takut nanti ketika di yaumul qiyamah, dalam surat Az-Zumar dikatakan, wa nufikha fis-sur. Ketika sangkakala nanti ditiupkan, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh. Semua makhluk yang ada di dunia ini hancur semuanya Pak. Ketika sangkakala ditiupkan oleh malaikat siapa? Israfil. Ketika sangkakala trompet ditiupkan, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh. Semua makhluk hancur di dunia ini. Illa masya Allah. Kecuali yang tidak hancur itu orang yang Allah dikehendaki. Ada dua Pak. Pertama malaikat Israfil, yang kedua malaikat Israel. Ketika ditiup sangkakala itu mati semuanya. Mau tumbuh-tumbuhan, mau manusia, mau siapa. Dua yang tidak mati, yaitu Israfil dan Israel. Setelah semuanya mati, baru yang dua Allah matikan. Lalu dibangkitkan kembali tuh sama Allah. Malaikat Israfil, wa nufikha fihi taratan ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dibangkitkan lagi nama malaikat Israfil, ditiupkan lagi trompetnya, maka semua orang bangun. Berdiri di padang mahsyar. Yang mana matahari di atas ubun-ubun kita. Berdiri semua. Disitulah berlaku amal kita. Disitulah berlaku karma kita. Disitulah berlaku apa yang kita tanam, apa yang kita tuai di padang mahsyar. Makanya hati-hati. Diingatkan oleh Abu Bakar, barang siapa orang yang tidak membawa amal soleh ketika masuk ke alam kubur, maka sepertikan kita menyeberang lautan tanpa perahu. Kata Nabi, barang siapa orang yang meninggal di alam kubur itu sepertikan orang yang tenggelam yang meminta tolong. Itu mengingatkan kepada kita ya Pak. Itu makalah yang kedua. Sudah ya Pak atau lanjut? Udah jam 6 kurang 10 atau buka masalah ya, pertanyaan ya. Silahkan kalau Bapak kalau mau menanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, saya ada dua pertanyaan. Yang pertama Ustadz, sesuai dengan sekarang perkembangan zaman teknologi medsos, sering itu kita lakukan ketika kita mendengar berita duka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, secara spontan jawabnya balas dengan
eh, Stiker. dengan stiker, bahkan ditambah lagi dengan emoji yang menggunakan air mata. Apakah itu berdampak kepada orang si jenazah tersebut? Itu kan kita jawab juga ini lewat semoga di lapangan kuburnya diaman terima amal ibadahnya. Pertama, yang kedua, ketika kita melaksanakan sholat syuruk. Syuruk itu kan ada duha, awal duha ya Ustadz ya. Terus ke siangnya kita apakah boleh duha lagi Ustadz? Di saat duha kedua gitu. Ya, hanya dua itu aja pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan yang begitu menarik. Pertama, ketika kita mendengar ada yang meninggal, siapa aja teman kita di grup WA ya, di grup WA, tiba-tiba ketika di-share sama orang itu, baru kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan dilanjut dengan Arabnya kan, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu apakah berpengaruh kepada jenazah yang meninggal? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruhnya apa? Kata Nabi gini, ketika manusia anak Adam meninggal dunia, ada amalan yang akan tidak putus. Infak atau sedekah, ilmu yang diamalkan. Awaladun sholih atau misalkan anak yang soleh. Nah, ditafsirkan ada yang waladun soleh, anak soleh itu bisa jadi anak pribadi atau secara keseluruhan sahabat kita yang pernah dekat dengan kita. Tapi hati-hati Pak, mohon maaf. Ketika kan di grup itu kan banyak, ada yang mungkin ada non muslimnya, ada yang muslim. Meskipun kita dengan teman, mohon maaf, kalau untuk non muslim kita tidak boleh mendoakan Pak. Tidak boleh mendoakan. Kalau ada non muslim yang meninggal, kita ucapkan gini, turut berduka cita. Semoga keluarganya diberikan ketabahan. Jangan didoakan. Karena apa? Beda keyakinan dengan kita. Tidak boleh. Misalkan semoga diampuni segala dosanya. Diampuni oleh siapa? Karena kita kan Tuhannya Allah. Mau diampuni sama Allah gimana kan dia tidak beriman. Cukup aja. Semoga turut berduka cita, semoga keluarganya diberikan kesabaran. Udah gitu. Kalau orang yang muslim sesama kita akidah, boleh sebanyak-banyaknya. Terima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, dilapangkan di kuburnya, keluarga yang tinggal diberikan kesabaran, ketabahan, selalu mendoakan kepada Allah. Itu berpengaruh Bang. Berpengaruh. Kalau tidak berpengaruh, buat apa kita ada sholat jenazah, ada sholat gaib? Buat apa kalau tidak berpengaruh untuk mayit? Bahwa itu yang disampaikan kepada mayit itu berpengaruh. Baik itu berupa doa, baik itu berupa zakat atau sedekah. Contoh gini, bapak saya meninggal, saya nyumbang ke Masjid Nurul Hasanah, Pak DKM, saya nyumbang nih 500.000, kebaikannya disampaikan kepada bapak saya. Sama, ketika kita dapat grup di WA, tiba-tiba meninggal, ya Allah moga diampuni dosanya. Itu adalah kepedulian kita kepada teman, sampai berfaedah sekali Pak, berfaedah sekali. Begini Ustaz, kita ada berberikan duka, kita otomatis tanpa baca lagi pencet, wah yang stikernya itu gitu, tanpa baca. Terus apa? Belum tentu juga orang dalam grup atau pihak keluarga membaca, oh ya kirim, itu juga nggak dibaca kalau judulnya dinilai gitu doang. Itu kan apa istilahnya spontanitas, tidak di dalam hati, beda dari sholat. Kalau sholat jenazah kita laksanakan langsung, jangan khusyuk. Kalau pengiriman stiker, meninggal ya masih anu bilang pencet, tambah emoji, itu tetap berfaedah Pak. Karena kenapa dia dikatakan berfaedah? Karena kita pencet itu dorongannya apa?
Dari hati. Dari hati kita, Pak. Kalau nggak dari hati nggak bakalan, Pak. Dari hati kita. Jadi secara spontanitas karena kebiasaan baik kita, ketika ada innalillahi dengan spontan tak 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 tak, itu tetap berfaedah ya, Pak. Itu satu. Yang kedua tadi lupa apa ya? Yang kedua pertanyaannya. Oh iya betul. Nah, kita setelah syuruk isyraq, tidak lama kemudian kan kita sholat duha 2 rakaat ya Pak, 2 rakaat atau 4 rakaat. Tiba-tiba misalkan jam 9 boleh nggak kita sholat duhanya? Boleh Pak, asal batasan kebanyakan duha itu berapa rakaat? 12 rakaat. Kalau misalkan kita jam 7 sholat duha baru 2 rakaat, boleh jam 9 sholat lagi. Yang penting jangan melebihi kapasitas berapa? 12 rakaat. Paham? Boleh. Kita jam 8 makan, logikanya nih, kita jam 8 makan. Jam 9 itu lapar, makan lagi boleh. Asal jangan kekenyangan. Kalau kekenyangan apa? Nanti gak bisa gerak atau bisa-bisa sakit. Logika tapi. Nah, kalau ini enggak logika kalau agama. Selagi tidak melebihi kapasitas, jadi jangan sampai gini. Jam 7 2 rakaat, jam 8 2 rakaat, jam 9 tiba-tiba jam 11 sholat lagi padahal udah 12 rakaat sholat duhanya. Enggak boleh. Batasan sholat duha adalah 12 rakaat gitu ya Pak. Udah paham Pak? Ada lagi? Cukup? Gak ada Pak Haji? Kayaknya Pak Haji udah kasih kode kan? Mau sarapan katanya. Ya udah. Mudah-mudahan ya gak ada lagi ya Pak. Mudah-mudahan. Jadi pertemuan yang sekarang intinya gini. Terakhir kita singkatkan. Barang siapa orang yang masuk ke alam kubur tidak membawa amal soleh. Artinya apa? Ini mengkuatkan kepada kita. Kekeh kalau bahasa Sundanya. Wanti-wanti dengan apapun jenisnya amal soleh, tidak harus berbentuk harta, tidak harus berbentuk sedekah infak. Amal soleh kebaikan, meskipun kita tersenyum, meskipun kita menyapa kepada orang lain, tapi yang disapa oleh kita senang, itu termasuk amal soleh. Perbanyaklah kita melaksanakan amal soleh. Mari kita tutup pengajian ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wabil hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.